Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di tematik lagi ya, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, kalau tadi kita belajar tentang PPKN, sekarang tentang IPS. Buka bukunya halaman 19. Nah, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Yang pertama, contohnya Indonesia. Indonesia, dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan di Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Indonesia, perairan Indonesia yang luas juga dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia banyak yang dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Indonesia juga kaya akan hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, yang kedua yaitu Malaysia. Nah, untuk Malaysia, kondisi geografis di Malaysia meliputi hutan yang luas sehingga kayu menjadi komoditas ekspor di negara ini. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan minyak bumi. Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam. Usaha pertanian masyarakatnya dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai peternakan unggas. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam, penghasilan tertinggi Singapura berasal dari sektor minyak dan gas. Selanjutnya yaitu Thailand. Thailand itu disebut sebagai lumbung padinya Asia Tenggara karena beras adalah komoditas utamanya. Sejak tahun 2009, negara ini menang 5 kali dalam kontes beras terbaik dan terenak di dunia. Thailand juga memiliki sumber penghasilan dari pertambangan berupa timah, timbel, seng, dan mangan. Selanjutnya yaitu Filipina. Di Filipina, masyarakatnya bertani dengan komoditas utamanya adalah jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Filipina juga penghasil karet, kelapa, dan kayu yang menjadi sumber devisa terbesar. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan untuk pertambangan emas. Selanjutnya yaitu Laos. Laos itu memiliki dataran rendah Vientiane, dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, penghasilan utamanya berasal dari minyak bumi dan gas yang menyumbang 40% pendapatan negara. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan bertani padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar itu lembah Sungai Sitang itu menghasilkan tembakau. Ada Plateau San itu menghasilkan teh. Dan ada Pantai Arakan Yoma itu menghasilkan sayuran. Wilayah Tanah Serim digunakan untuk pertambangan timah. Selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam adalah negara yang kaya dari sektor industri seperti industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah digunakan untuk bertani sayuran, jagung, ubi jalar, kopi, dan buah-buahan.
Hutan Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan untuk dijadikan mebel. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja, negara ini memiliki danau Tonle Sap namanya, yang merupakan sumber penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Sektor pertaniannya dihiasi tanaman padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Hasil perkebunan Kamboja adalah tembakau dan karet. Nah, sekian untuk pelajaran IPS hari ini. Terima kasih.